alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Ini ya, banyak yang izin rapotan ya ibu-ibu ya. Karena dulu sebelumnya saya ngisi tuh padat banget, banyak banget ya. Ya tadi sudah dikasih tahu sama Bu Ella kalau banyak yang izin karena rapotan ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu ya. Ya, salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu tema kita pagi ini apa ibu? Dari judul dan pinjol. Apa itu Bu? Kok istilahnya kayak aneh ya? Judi online. Oh, udah familiar ya. Iya, judul judi online, pinjol pinjaman online. Itu. Pernah bersinggungan nggak Bu? Atau pernah menemukan fakta terkait itu nggak? Lihat di TV, Di TV. Tapi mengalami nggak pernah ya Bu ya? Untunglah kita yang maksudnya yang sudah tua-tua gaptek ya Bu. Tidak terlalu update ya dengan dunia online. Iya. Dan sebenarnya sangat miris ya Bu, beberapa waktu terakhir ini yang berita tentang seorang polisi yang dibakar oleh istrinya, yang istrinya itu berstatus sebagai poluan. Poluan membakar suaminya yang polisi. Itu kan ngeri banget ya Bu. Miris banget. Apalagi kalau kita melihat kronologi kejadiannya, suaminya itu kan di borgol ya. Ya kan sama-sama polisi ya Bu, pasti punya borgol ya. Itu suaminya di borgol, kemudian dibakar. Ngeri banget. Jadi pas saya lihat berita itu terus dari Allah. Padahal yang namanya polisi pendidikan tentang etika gitu ya, sopan santun pasti matang gitu ya Bu. Tapi kok sama suaminya seperti ini? Cuma memang kita tidak bisa juga menyalahkan salah satu pihak gitu. Karena kita harus melihat dari pandangan yang adil gitu ya. Ada yang tahu alasannya kenapa suaminya dibunuh? Nah itu salah satunya. Nah ini yang fakta yang memang lagi marak dan memang ingin kita bahas agar ya setidaknya kita kan punya anak ya Bu, yang dimana anak kita itu pasti lebih pintar dari kita masalah teknologi gitu. Nah jadi kita jangan sampai membiarkan anak kita tanpa kita ketahui apa sih yang mereka lakukan di HP-nya, di gadgetnya gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Karena judi ini Bu, judi online ini bentuknya itu beragam. Ya. Kalau judi biasa kan kalau di kampung-kampung paling Bu, adu ayam gitu ya. Atau hewan pacu kuda atau apapun itu ya yang dijadikan judi ya. Karena kan judi itu kan dalam Islam kan pelakunya itu kan ada ya, ada pihak satu, pihak dua atau lebih. Kemudian ada permainan yang diperlombakan dan harus menyetor hartanya, entah itu uang atau harta apapun. Nah, dan siapa yang menang, ya dia yang ngambil gitu. Nah, itu ternyata di kampung-kampung juga ada ya. Bukan hanya hewan ternak atau hewan apapun ya, dalam bentuk uang juga ada. Dulu saya waktu kecil di kampung saya Bu, saya tuh baru ngehnya itu karena sudah pas gede. Dulu kan ngertinya ya tetangga kan sering ada polisi ya di situ ya. Kirain tuh ini kenapa sih polisi, padahal tetangga saya bukan polisi. Ternyata lagi judi dan ada polisinya. Saya bingung kok ada polisi mengamankan atau ikut main judi. Ya, tapi sekarang katanya udah ada. Nah jadi di kampung-kampung ada, apalagi di kota-kota besar. Gitu. Nah kalau sekarang Bu, modernnya itu, kalau mungkin judi itu kan hanya menjangkau yang ada orangnya. Kalau di online Bu, sampai luar negeri. Ya. Kalau berdasarkan fakta, di Indonesia aja ada 2,7 juta orang yang terlibat judi online. Jadi Indonesia itu nomor satu yang pengguna judinya itu paling tinggi secara online tapi ya. Kalau secara offline kan otomatis
di luar negeri paling banyak karena kan ada kasinonya ya, ada tempatnya memang karena mereka dihalalkan di sana ya. Nah kalau di Indonesia kan alhamdulillah masih dihalalkan. Tapi kan yang namanya online, nah ini agak sulit di Bu? Iya agak sulit ditertibkan karena berdasarkan fakta yang saya temukan, pemerintah itu sudah mengantisipasi bahkan sudah memberantas situs-situs judi online, tapi setiap diberantas muncul lagi. Gitu. Kemarin itu saya baca katanya ada 800.000 situs judi online yang sudah dihapus, tapi ada lagi, muncul terus. Gitu. Dan ngerinya Bu, nah ini ngerinya lagi, yang menyasar judi online ini dari fakta tadi itu Bu, usia 17 sampai 20 tahun yang paling banyak. Itu artinya anak-anak kita ya. Kan masih jarang ya orang menikah ya usia segitu ya. Maksudnya masih dalam pantauan kita ya walaupun sudah dewasa. Nah itu berdasarkan fakta. Tetapi ada temuan baru lagi Bu. Judi online sekarang tuh mereka menyasar apa? Menyasar anak-anak. Anak-anak yang udah punya duit. Jadi hati-hati Bu kalau ngasih HP ke anaknya ya Bu, ini kita harus benar-benar hati-hati, harus mengawasi. Karena cara mereka itu ini, anak-anak kan main game ya Bu kadang. Karena kan ada muncul iklan gitu ya. Dan iklannya tuh menarik Bu. Kadang pakai tokoh-tokoh kartun kayak entah Spiderman atau tokoh-tokoh kartun yang lucu-lucu. Nah, bikin anak tertarik untuk ngeklik gitu. Nah, dan kalau sudah ngeklik kemudian selamat kamu dapat koin gitu kan. Nah dia tertarik nih, apa nih koinnya bisa dipakai ini. Nah akhirnya terus kecanduan. Nah ini hati-hati Ibu kalau di HP-nya ada banking. bisa kesedot dari situ. Nah jadi Bu sekarang ngeri banget, jadi sudah bukan lagi orang dewasa yang disasar tapi ke anak-anak gitu. Walaupun memang mungkin bentuknya belum uang tunai Bu kalau ke anak-anak itu. Ya sama kayak game-game lah, maksudnya untuk naik ke level selanjutnya harus beli koin. Kan di game seperti itu ya Bu ya. Nah itu sangat miris sekali. Jadi sudah sampai ke anak-anak. Dan ini Bu kalau candu ya Allah, dampak buruknya itu luar biasa. Di sekolah sulit konsentrasi gitu ya. Kemudian emosional, temperamen gitu. Karena emosional itu dipermainkan oleh situs ini. Cara mereka kan membuat kita nyaman atau membuat kita kecanduan. Yang pertama kita dimenangkan dulu, gitu. Dimenangkan, dapat banyak koin atau mungkin yang sudah masuk ke ranah ini ya saldo ya, dapat saldo yang banyak. Tapi lama-kelamaan semakin banyak yang yang didepositkan, yang disetorkan, itu semakin besar peluangnya mendapat cuan lebih besar lagi. Coba deh Bu ya, kalau kita sebagai ibu rumah tangga ya, yang dengan seabrek pengeluaran yang mungkin pendapatan suami kita gak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan kita, kemudian kita dihadapkan dengan dengan iming-iming, klik tautan ini kalian akan mendapat saldo 2 juta misalnya. Coba siapa Bu yang tidak tergiur gitu, cuman klik kan ya. Nah kepikiran kan biaya sekolah anak belum ini gitu ya, listrik dan sebagainya. Nah kita kan beda iseng aja deh ya, iseng aja. Nah karena berdasarkan fakta ternyata di awal itu memang dimulai dari iseng, akhirnya ngeklik, nah dapat tuh, beneran dapat. Nah cuman ada syaratnya nanti untuk mencairkan. Nah karena saya juga dulu pernah Bu, bukan iseng sih, tapi memang saya coba mau tahu cara kerjanya gitu. Oh ternyata memang seperti itu. Jadi untuk kita dimenangkan dulu, jadi dengan nyetor 100.000, kemudian kita dimenangkan dapat beberapa juta. Tapi untuk menarik uang itu kita disuruh deposit dulu gitu. Atau kita disuruh ya ikut lagi, pokoknya kalau mau ngambil duitnya itu harus ikut lagi, ikut terus gitu. Nah sampai akhirnya mungkin setoran kita sudah sampai 10 juta, 100 juta. Nah disitulah mereka mempermainkan kita. Maksudnya kita tidak akan dimenangkan lagi Bu. Tapi karena kita berpikir pasti aku akan menang, ini lagi deh deposit lagi gitu. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapat
mendapatkan uang biar bisa dapat keuntungan dari judi tadi. Gitu. Ya. Nah ini Bu, ngerinya lagi. Ya tadi ya yang saya katakan, ternyata selain anak-anak, ibu rumah tangga juga nih yang menjadi targetnya. Gitu. Karena kan pengguna sosmed kan Bu ya, kebanyakan juga ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga yang solo kayak gitu. Nah ini ada juga nih fakta terjerat utang karena judi online, karyawan di Cikupa gantung diri. Kenapa judul tema kita itu selamatkan generasi dari judul dan pinjol? Karena ternyata kedua aplikasi ini itu saling berkaitan. Yang membackup judul yaitu pinjol. Kan kalau orang yang mau ikut judi online nggak punya dana, nyarinya di mana? Di pinjol. Dan jadi mereka kan mikirnya, oh nggak apa-apa kan nanti cicilannya dibayar dari kalau dia menang. Gitu kan. Nah makanya judul dan pinjol ini tuh saling berkaitan. Itu kalau kita kaitkan dengan judi online ya Bu. Tapi kalau kita bahas pinjol dari sisi yang lain, maksudnya tidak ada kaitan dengan judi online, itu ternyata dampaknya luar biasa juga Bu. Ngeri banget. Janganlah kita berpikir dulu ribanya. Kalau riba kan sudah jelas ya Bu. Pinjol itu pasti ada ribanya. Gak mungkin kan ada orang secara online tiba-tiba nawarin duit, balikinnya sama dengan yang kamu pinjam. Itu gak mungkin. Rugi dong ya. Itu pasti ada tambahan. Nah, cuma yang bikin miris Bu, cara nagihnya itu loh. Kalau ketika tertunda pembayarannya. Kalau kata teman saya itu kebun binatangnya keluar adminnya. Jadi ngata-ngatain, diancam lah, didatengin keluarganya lah, bahkan sampai dia mengancam membunuh kalau kita nggak bayar segera. Dan kalau kita tunda, ada itunya Bu, ada dendanya gitu. Makanya ingin banget pinjol itu ya. Saya juga heran kok masih dilegalkan ya sampai saat ini pinjol itu. Ya karena memang tidak bisa memang kalau kita melihat sistem pemerintahan kita sekarang ya, karena memang banyak yang diurusin gitu ya, dan tidak fokus ke situ. Nah, kemudian kita mengenal dulu judi online itu apa. Ya. Kalau yang biasa kita temukan di HP, di layar HP itu kan ada poker, ya pernah dengar ya Ibu? Mudah-mudahan nggak loading ya Bu, ini istilah-istilah teknologi. Poker virtual, itu ada judi slot. Nah ini sebenarnya yang rame, judi slot itu. Kemudian taruhan olahraga. Nah ini juga sudah tidak menjadi rahasia, maksudnya sudah menjadi rahasia umum. Piala Dunia, tahu kan ya Bu? Sepak bola yang sering ditongkrongin bapak-bapak sampai tengah malam, bahkan sampai pagi. Nah itu tuh ternyata permainan judi terbesar di dunia ini. Karena semua yang memegang tim-tim, ada MU, ya, apalagi Bu, Liverpool atau apalah gitu namanya, mereka itu berjudi. Jadi pemain-pemainnya itu dijadikan permainan, ya kalau menang nanti dapat. Makanya ngeri, ternyata perjudian. Iya, makanya kenapa gajinya pesepak bolanya itu luar biasa. Karena mainnya udah bukan MM-an Bu, triliunan. Gitu. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh judinya. Nah, kemudian kita melihat di sini judi itu sulit untuk pulih jika terlanjur kecanduan. Nah, ini kita harus hati-hati Bu. Sekitar 350 juta orang di seluruh dunia menunjukkan perilaku perjudian yang bermasalah setiap tahun. Hanya 10% yang mempertimbangkan pilihan menerima perawatan medis. Gimana nggak stres Bu? Ya, uang kita hilang. Maksudnya hilang begitu saja dan diambil oleh orang yang menang. Gitu. Pasti kan stres ya, kalau dalam jumlah banyak. Kalau mungkin sedikit ya masih aman. Tapi kalau dalam jumlah banyak, gitu. Jangan kan judi, saya dulu pernah dapat fakta Bu di Jogja sini.
mohon maaf saya tidak mau menyinggung salah satu pihak ya, maksudnya anggota calon legislatif ya, yang tidak menang dalam pemilihan umum itu sampai masuk rumah sakit jiwa. Itu kenapa Bu? Ya, uangnya habis sudah dipakai ya untuk kampanye dan sebagainya. Itu karena tidak terpilih, ya masuk rumah sakit jiwa, stres akhirnya. Ya, dan lagi-lagi kan masalah duit. Jadi sebenarnya duit ini Bu, ngeri banget. Kalau kita tidak tahu manajemen uang ini, bikin stres. Jangan kan kita seperti itu. Kita aja di rumah kan kalau nggak cukup pemasukan dan pengeluaran nggak cukup kan rada-rada pusing gitu. Nggak sampai stres dan depresi, kita pusing. Gitu. Mau bayar ini, mau bayar itu gitu. Nah apalagi ini mainnya sudah miliaran, triliunan gitu. Nah, kenapa kok sampai sulit dipulihkan? Karena aktivitas judi memiliki sifat dasar yang menggugah rasa penasaran, terutama pada anak dan remaja. Coba Bu, ada teman ibu yang bisikin, aku mau cerita, gitu ya. Terus tiba-tiba, nggak jadi deh. Nah, gimana perasaan ibu? Lo kok nggak jadi? Ini kan penasaran, ayo cerita gitu. Jadi menggugah rasa penasaran. Penasaran gimana ya, kok aku nggak bisa menang ya gitu, kok bisa, jadi akhirnya dia mencari cara bagaimana agar dia bisa menang gitu. Ibaratnya apalagi Bu, anak-anak dan remaja itu kan lagi hormonnya kan lagi ininya ya Bu ya, lagi berkembang gitu, jadi terpacu hormonnya untuk mencari tahu gitu. Nah makanya ketika sudah kecanduan ini sulit banget untuk dipulihkan. Oke, nah kemudian fakta selanjutnya, kerugian akibat judi online ini sangat besar. Ya. Kalau di sini dikatakan sih kalau dari salah satu platform ya Bu, hanya dari judi slot itu per bulannya itu 900.000 gitu, kerugiannya. Gitu. Ini baru satu aplikasi. Tadi ada berapa aplikasi itu? Gitu. Dan ini per bulan, berarti per tahun bisa berapa? Nah, kalaupun ada tindakan pemutusan akses itu dilakukan secara tebang pilih dan beberapa situs judi masih bisa beroperasi. Ya. Tadi yang saya katakan sudah berusaha diberantas oleh pemerintah tapi muncul terus. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok bisa? Maksudnya pemerintah sudah berusaha untuk memberantas tapi kok sering muncul? Coba ya Ibu, kita berpikir bersama. Judi online, maksudnya judi itu menurut kita kan sudah haram. Dari MUI jelas mengharamkan, dari pemerintah kita alhamdulillah sudah ada undang-undang yang mengatur itu. Tapi kok masih tetap ada gitu. Kira-kira apa Bu jawabannya? Kenapa malah semakin diberantas malah tumbuh subur? Mati satu tumbuh 1000. Penggunanya masih ada lebih haram. Kenapa? Penggunanya gimana Bu? Menguntungkan beberapa pihak. Oh, menguntungkan beberapa pihak ya. Ya sebenarnya yang judi online itu yang diuntungkan siapa? Si pembuat situs. Sebenarnya kan kalau anak-anak kita atau mungkin orang yang terlibat judi online itu diajak mikir sebenarnya bisa loh. Diajak mikir gini, yang menang itu kan bisa diatur Bu melalui aplikasi. Iya nggak? Justru malah kalau kita mau mending-mendingin ya Bu, lebih baik judi offline gitu ya. Maksudnya kalau dipilih ya, karena kalau judi offline benar-benar terlihat siapa yang mana akan ada kecurangan. Tapi kalau online kita nggak bertemu orang, aplikasinya juga dibuat oleh manusia, pastilah yang mana akan dibuat-buat juga. Gitu ya. Terus tadi kenapa saya katakan yang diuntungkan itu yang pemilik ya, semua orang yang ikut kontribusi judi online itu kan ditarikin pajak. Ditarikin bukan pajak sih, modelnya apa sih? Administrasi. Administrasi untuk pembuat aplikasi. Nah, dan tadi saya sudah spill ya pajak. Nah ini juga yang membuat kenapa tetap subur, karena pajak dari judi online itu luar biasa.
Jadi apa ya, bisa menjadi pemasukan juga sebenarnya untuk negara. Pajak kayak ujung-ujungnya dikorupsi ya Bu. Jadi sebenarnya ya nggak ada yang menjadi solusi ya kalau dikatakan nggak apa-apa judi atau prostitusi dilegalkan, yang penting kan memberikan sumbangan ke negara itu banyak. Tapi ternyata kan bukan untuk negara, tapi untuk oknum tertentu. Kayak kemarin ya Bu, saya lihat ya Bu, yang pas dengar ceritanya, kasusnya suaminya Sandra Dewi, 271 triliun. Ya Allah, itu kalau dipakai buat membiayai sekolah se-Indonesia itu bisa Bu, gratis Bu. Gratis sekolah anak-anak kita. Nggak ada lagi bayar 20 juta, 30 juta, itu nggak ada. Itu menarik banget. Itu darah pun enak. Iya benar Bu, yang di penjara, karena di penjara itu saya juga baru tahu ternyata ada kelas-kelasnya kayak hotel. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, ada VIP, VVIP. Enak ya. Jadi benar nggak jelas. Jadi mereka berpikir ya nggak apa korupsi nanti dapat inilah ya. Terus ini juga Bu, undang-undang apa sih namanya? Apa sih namanya itu yang aset. Jadi aset-aset koruptor itu kan harusnya diambil. Ternyata itu nggak ada yang mengatur. Jadi asetnya koruptor itu nggak bisa diambil juga. Hanya dikenakan denda. Nah, dan dendanya itu ya pastinya lebih sedikit dari apa yang sudah dia makan. Nah, jadi kita melihat di sini tadi ya, yang menjadi pertanyaan, mengapa judi online masih marak? Nah, berarti kita butuh solusi tuntas. Karena ternyata dengan adanya peraturan pemerintah, itu ternyata tidak selesai permasalahannya. Dan berdasarkan sejarah, Bu, judi online ini kan sudah ada puluhan tahun yang lalu. Gitu. Kalau di dunia barat kan dari tahun 1960-an kalau nggak salah gitu. Saya belum lahir. Di sini ya masih belum lahir. Nah, sampai sekarang sampai masuk ke Indonesia itu semakin marak dan kenapa nggak bisa diberantas? Makanya kita di sini perlu solusi tuntas. Nah, dan ingat, ketika kita punya permasalahan hidup dan aturan manusia tidak bisa menyelesaikan, berarti siapa yang bisa menyelesaikan? Siapa? Orang tua. Iya, ketika aturan manusia sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di muka bumi ini, otomatis kita kembalikan ke pencipta yang menciptakan dunia dan seisinya. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat, ya kita sebagai seorang Muslim yang mengakui bahwa agama kita sebagai agama yang yang kafah, yang mengatur segala dimensi kehidupan, otomatis melihat fakta seperti ini, penyelesaian itu kembali kepada Islam. Gitu. Cuma kok lagi mana caranya Islam menyelesaikan judi? Kan Islam juga paling disampaikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, bisa dibuka itu kan hanya menyatakan khamru wal maisir yang haram. Gitu. Khamr, minuman keras, dan judi itu haram. Tapi bagaimana cara memberantas judinya? Gitu. Nah, makanya di sini kita bisa melihat bagaimana Islam menyelesaikan masalah perjudian. Ternyata di sini ada 3 level, ada 3 tahapan bagaimana Islam bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, yang pertama, ternyata Islam itu memberikan solusi dalam ranah individu. Itu yang pertama. Maksudnya apa, Bu? Ketakwaan individu. Ya. Agama kita mengharamkan judi, ini adalah kewajiban bagi kita semua. Gitu. Cuma ternyata setelah kita mengetahui dalilnya, kita sudah belajar tentang halal haramnya, gitu ya, keharaman judinya. Tapi kok kita masih bisa masih bisa dipengaruhi oleh orang. Gitu. Nah, selanjutnya apa yang menjadi solusinya? Yaitu dari ranah kelompok. Nah, jadi tadi
Solusi yang pertama dari ranah individu, kemudian dalam ranah kelompok. Maksudnya dalam ranah kelompok apa ini? Ya, maksudnya kita bergabung dalam jamaah-jamaah yang kita itu sefrekuensi. Maksudnya yang kita itu paham bahwa judi itu haram, kajiannya kita sama, gitu ya. Ya itu, jadi Islam itu sangat menjaga kita dari segala sisi. Jadi yang pertama secara individu, kemudian secara kelompok. Nah, dan yang terakhir solusinya itu dalam level negara. Ya. Karena ternyata Bu, setelah bergabung dalam kelompok itu juga belum bisa menjamin anak-anak kita, suami kita terjerat judi online. Misalnya Bu, kita doa yang ngaji, suami kita dan anak kita kan gak ngaji ya, maksudnya ikut pengajian seperti ini. Nah kita kan gak bisa mengawasi 24 jam apa yang dilihat HP suami kita dan anak-anak kita. Nah makanya solusi ranah individu dan kelompok itu tidak cukup, dibutuhkan peran negara, untuk bisa memberantas itu. Karena yang namanya negara Bu, itu adalah kekuasaan tertinggi yang ada di dunia. Gitu. Ya, kekuasaan tertinggi yang ada di dunia itu adalah negara, pemimpin. Gitu. Dan hanya pemimpin negara inilah yang bisa membuat aturan, yang bisa memberantas semua yang tidak diinginkan. Gitu. Kalau kelompok kan paling hanya memberantas yang ada di kelompoknya saja. Gak mungkin kan kelompok yang satu melarang kelompok yang lain, gak bisa. Nah yang bisa menertibkan itu hanya negara. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, lah kan negara kita sudah menerapkan itu kok masih tetap kecolongan. Nah berarti ada yang salah dengan negara kita, gitu. Ya, apanya yang salah? Ya, apakah orang-orangnya, apakah aturannya? Coba apanya yang salah Bu? Orang-orangnya atau aturannya? Coba? Orang-orangnya. Orang-orangnya yang bikin aturan gitu ya. Iya, sebenarnya memang kalau kita melihat ya Bu, selama kita tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gitu, kita tidak kembali kepada aturan agama kita, tumbuhlah kehancuran di muka bumi. Padahal kita tahu bahwa Islam itu pernah memimpin negara, gitu. Kan kita kenal ya, Rasulullah itu adalah pemimpin negara. Kalau mungkin waktu kita kecil kita tahunya Rasulullah itu siapa? Teladan, anak yang baik, suami yang baik, kemudian ayah yang baik. Tapi pernah dengar nggak Rasulullah itu adalah kepala negara yang baik? Nggak pernah dengar. Jujur aja nggak apa-apa, karena saya juga tahunya ya ketika saya mempelajari sejarah, gitu. Dan ternyata Rasulullah itu adalah kepala negara. Rasulullah itu dulu membangun negara Bu, cuma nama negaranya Madinah, gitu. Kan dulu di Makkah berdakwah ditolak ya Bu ya, 13 tahun berdakwah ditolak, kemudian berhijrah ke Madinah. Nah disitulah Rasulullah membangun negara, namanya Daulah Islam, gitu. Dan ibu kotanya Madinah. Dulu kan Madinah itu namanya Yastrib ya Bu, tapi setelah berdiri daulah di situ dijadikan ibu kota. Nah Madinah itu artinya kota sebenarnya. Gitu. Nah ini hanya saya share ya Bu, karena nggak mungkin kita bahas sejarahnya Rasulullah di sini. Nanti bisa dibaca-baca, itu ada di buku-buku, sudah banyak yang menceritakan bahwa Rasulullah itu dulu kepala negara. Nah dan ternyata Islam itu punya solusi dalam tatanan negara, gitu. Nah bagaimana Islam menyelesaikan? Karena dulu Bu, di masanya Rasulullah judi itu juga ada, tapi bisa diberantas oleh Rasulullah, bahkan oleh khalifah setelahnya yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Nah dan ternyata di sini kita bisa melihat bahwa untuk memberantas judi, ya, Islam memiliki pengaturan dalam sistem ekonomi. Nah ini Bu, hebatnya Islam ya. Islam itu punya ternyata aturan yang namanya sistem ekonomi. Kalau dalam kitab kuning itu dikatakan nizamul iktisadi, sistem perekonomian. Baru dengar ya Bu? Ada juga Bu sistem politiknya, namanya
siasa al-Islamiyah, politik Islam. Nah, baru dengar kan? Iya, karena bagi kita mungkin yang hanya belajar tauhid, belajar akhlak, belajar fikih, ya kita nggak tahu gitu. Padahal ternyata Islam itu sempurna, Bu. Bahkan sampai tata negara juga diatur. Dari segi kesehatan juga ada, bahkan sampai apa ya? Urusan politik luar negeri, dalam negeri itu ada. Itu sampai ada, Bu. Nah, coba di sini yang kita akan bahas terkait nizamul iqtisadinya, ya. Bagaimana sistem ekonomi Islam memberantas judi online. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam sistem ekonomi Islam itu ternyata kepemilikan diatur. Kepemilikan, maksudnya harta kepemilikan itu diatur. Kalau di jangankan di negara kita, di dunia ini kan kalau kita lihat kepemilikan itu nggak diatur ya, Bu. Iya nggak? Coba, ada satu orang yang bisa memiliki pulau. Ya, ada juga orang yang bisa memiliki laut. Kan ngeri ya, Bu? Ada satu orang bisa punya laut, bisa punya pulau, bisa punya gunung. Gitu. Padahal itu kan luar biasa ya, Bu, besarnya. Nah, dalam Islam ternyata tidak boleh dimiliki oleh individu. Harta-harta yang sifatnya besar, gitu ya. Jadi di sini ada diatur kepemilikan, ada terbagi tiga. Yang pertama kepemilikan individu, ya. Nah, kepemilikan individu ini adalah harta-harta yang diperoleh manusia dari hasil kerjanya sendiri. Ya, nah ini yang umum ya, yang kita ketahui ya, dari hasil kita bekerja, dari hasil kita berdagang, atau mungkin hibah itu ya pemberian dari orang, atau mungkin sedekah, infak dan sebagainya. Nah, harta-harta itu yang sumbernya tadi dari pekerjaan, perdagangan, infak, sedekah atau hibah itu menjadi harta kepemilikan individu. Nah, dan itu dibolehkan. Unlimited, nggak terbatas. Ada orang yang mau ngasih 1 triliun, boleh. Terus siapa yang menolak, Bu? Ya, boleh dimiliki. Selama diperolehnya itu tuh dari jalan-jalan yang tadi yang saya sampaikan, yaitu pekerjaan, perdagangan, hibah atau pemberian, maupun yang kayak sedekah, infak atau zakat. Kan ada juga ya pendampingan zakat. Nah, itu harta-harta yang kita miliki dan itu dibolehkan. Nah, kemudian yang kedua, kepemilikan umum. Harta-harta yang dia tidak boleh dimiliki oleh individu, tapi menjadi kepemilikan umum. Apa itu? Kalau dalam hadis Rasulullah dijelaskan ada 3 kategori yang menjadi harta milik umum dan tidak boleh dimiliki individu. Apa itu? Di dalam hadisnya dikatakan padang rumput, air, dan api. Nah, Rasulullah kan mengatakan itu ya, karena kan di zaman Rasulullah belum ada istilah listrik ya, Bu. Padang rumput, air, dan api. 3 sumber ini tidak boleh dimiliki oleh individu, karena ini menjadi kepemilikan umum. Padang rumput itu maksudnya apa? Apa, Bu? Ya tanah yang apa? Hutan. Ya pulau ya bisa ya. Ya pokoknya ya yang berkaitan dengan tanah yang sangat luas itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Kemudian yang kedua air. Nah, ini tadi sungai, lautan, samudra. Nah, itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Karena ini adalah kepemilikan yang dia itu besar jumlahnya, makanya dikembalikan ke rakyat umum. Siapapun boleh pakai. Nggak ditarifin parkir, Bu, gitu. Nggak ditarifin biaya, karena ini Allah sudah menetapkan. Kan Allah yang menciptakan ya, Bu. Allah sudah mengatakan ini sumber ini menjadi kepemilikan umum. Contoh juga ya, kalau dalam air itu sumur. Ya, kalau ada sumur ya, yang airnya nggak habis-habis, ya itu bisa menjadi kepemilikan umum. Nggak boleh diperjualbelikan. Mentang-mentang tahu air bersih lagi susah, kemudian sumurnya ternyata bersih airnya, dijual lah airnya. Nah, itu nggak boleh, ya, karena Allah sudah mengatakan itu adalah kepemilikan umum dan haram bagi kalian untuk memilikinya. Kepemilikan umum berarti kembali kepada rakyat. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi, Bu?
api. Nah ini apa? Kok api? Ada yang terbayang maksudnya Rasulullah api ini apa ya? Penerangan. Apa? Penerangan. Keterangan. Seperti listrik. Ya, tapi dalam skala besar ya, Bu. Ya, jadi keunikan yang dimaksud di sini adalah kayak tambang batu bara, gitu ya, tambang minyak, kemudian listrik, sumber-sumber yang bisa mendatangkan api, gitu ya. Nah, itu tuh tidak boleh dimiliki oleh individu atau korporat, tidak boleh diprivatisasi. Tapi apa yang terjadi di negara kita? Itu milik orang per orang, Bu. Dijadikan perusahaan kan, untungnya luar biasa gitu. Nah dan bukan cuma itu kan, di Indonesia kan bukan hanya padang rumput dan api, ada tambang emas, Bu, yang jumlahnya itu luar biasa. Kalau emas di sini masuk ke padang rumput sih kayaknya ya, saya lupa. Dan itu tidak boleh dimiliki oleh individu juga gitu. Nah tapi faktanya ternyata dalam aturan yang ada sekarang itu tuh tidak diatur seperti ini. Padahal Islam sudah mengatur sedemikian, Bu. Ini loh yang diterapkan oleh Rasulullah dalam negaranya. Nah, kemudian yang ketiga, kepemilikan siapa? Kepemilikan negara. Nah, kayak kalau kedengarannya sudah familiar ya, Bu. Negara kan punya tanah gitu ya, negara punya ini. Tapi di sini yang saya maksud di sini adalah negara itu contoh misalnya fasilitas umum yang dibentuk oleh negara, yang dibangun oleh negara, ya. Kan negara itu kan tugasnya apa, Bu? Melayani rakyat, ya. Ingat, Bu, melayani rakyat ya. Jadi kita tuh dilayani, gitu. Negara itu melayani kita. Nah makanya dibangunlah fasilitas umum. Di antaranya apa? Jembatan. Apalagi, Bu? Yang jalan raya ya, di aspal gitu. Kemudian tol, salah satunya ya, tol. Kemudian fasilitas umum kayak sekolah, kesehatan, itu kan fasilitas umum ya. Pasar. Nah, itu semua milik negara. Nah, yang ketika menjadi kepemilikan negara, ini berarti diserahkan kepada masyarakat. Free. Tidak ditarik pajak dan tidak ditarik biaya. Kecuali nanti ada pengecualian, ya. Nah, fasilitas-fasilitas ini itu tuh bentuk pelayanan negara kepada kita. Tapi apa yang terjadi sekarang, Ibu-ibu? Saya tuh kaget, Bu. Saya kan belum pernah ke Bogor ya. Saya kan akhir bulan ini, sekalian yang saya mau pamit. Ini saya terakhir di sini bisa membersamai Ibu karena akhir bulan ini saya mau mutasi ke Bogor, pindah gitu karena suami sekarang kerjanya di sana, jadi saya ikut. Nah, kemudian yang bikin saya tercengang kemarin, kan lagi ngobrol ya sama suami ya, mau naik kereta atau mau naik bus atau bawa mobil sendiri. Terus kata suami, jangan bawa mobil sendiri. Kenapa? Tolnya aja 2 juta. Loh, kok tol aja 2 juta gitu, mau naik pesawat dong? Ya, karena kan dari Jogja ke Bogor itu kan melewati beberapa tol ya, Bu. Dan sekali tol itu luar biasa. Ada yang sampai ratusan ribu. Makanya ngeri banget. Itu kok bisa ditarikin seperti itu? Iya, yang bikin tol siapa? Kan perusahaan, bukan negara. Perusahaan itu ada yang mau rugi. Nggak bakal mau rugi perusahaan punya karyawan yang mau digaji, Bu, gitu. Jadi mereka menarik itu. Jadi memang kalau orang-orang kapitalis, Bu, melihat ada peluang bisnis yang bisa dibisniskan, jadi dilahap sama mereka. Sebenarnya kan tanpa lewat tol kita bisa ya sampai dari Bogor sampai ke Bogor, cuman berliku-liku dan lebih lama. Nah, ternyata orang-orang bisnisnya kapitalis itu jalan. Oh, kayaknya keren dibikin jalur cepat, gitu ya. Pasti nanti banyak yang beli ini. Gak apa-apa lah bayar daripada berlama-lama di jalan. Nah, dibisniskan sama mereka. Nah, padahal ternyata dalam agama kita, segala kemudahan untuk rakyat itu menjadi prioritas negara. Jadi untuk membuat tol untuk masyarakat itu menjadi pelayanan utama.
Tidak boleh digarap oleh kelompok, apalagi individu. Harus negara yang menjaga. Nah, inilah akibatnya kenapa sistem ekonomi di negara kita tuh amburadul. Karena tidak ikut sistem ekonominya Rasulullah. Nah, ini sistem ekonominya Rasulullah, Bu, yang datang dari Allah aturannya. Nah, sampai sini keren kan Bu Islam? Masya Allah ya. Yang selama ini kita tahu Islam hanya mengatur apa Bu? Sholat, zakat, puasa, akhlak, tapi ternyata sampai sistem ekonomi juga diatur. Nah, hubungannya apa dengan judi online? Nah, hubungannya apa dengan judi online, Bu? Nah, di sini kita bisa melihat orang-orang yang ikut judi itu adalah orang-orang yang butuh duit, ya nggak? Iya, orang-orang yang butuh duit. Nggak ada orang yang ikut itu kemudian buang-buang duit aja gitu ya. Itu nggak ada, pasti karena butuh duit. Gitu. Nah, butuh uang karena kenapa? Karena gajinya nggak cukup, atau mungkin karena dia pengangguran, ya nggak? Nah, dari sisi sini Islam mulai merambah. Dalam artian Islam itu menyelesaikan masalah itu dari akar, gitu. Jadi bukan hanya memberantas situsnya, tapi dari munculnya keinginan untuk judi ini itu di-cut oleh Islam. Itu dengan apa? Itu negara harus menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dengan gaji yang cukup. Coba gaji apa ya? Bukan gaji dulu. Semua laki-laki yang usia produktif itu dapat kerjaan semua, Bu. Baik itu kerjaan pemerintah atau swasta maupun berbisnis. Dan apa namanya, pendapatannya itu dijamin. Pendapatannya maksudnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ada nggak keinginan untuk ikut judi padahal uang kita sudah cukup? Pasti nggak ada. Pasti kita bisa lebih fokus dengan amanah yang lain, fokus ke anak-anak kita. Kita nggak pusing lagi ngurusin biaya sekolah, ngurusin biaya listrik dan sebagainya. Karena dalam negara Islam itu gratis, Bu. Ya, di zaman Rasulullah itu, Bu, gaji guru ya kalau dirupiahkan 40 juta sebulan. Guru loh, Bu. Itu dalam Islam. Itu dulu kalau di zaman Rasulullah kan pakai dinar dirham ya, bukan pakai emas. Itu kalau dirupiahkan itu sampai 40 juta. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan sampai 80 juta gajinya. Coba guru dapat gaji 40 juta sampai 80 juta, gimana enggak apa ya? Gimana enggak senang, maksudnya udah enggak pusing mikirin duit gitu. Jadi fokus dengan amanahnya apa? Ngajar. Gitu ya. Karena Bu, berkaitan dengan profesi guru ini saya juga mendapatkan banyak fakta. Karena orang tua saya juga guru, orang tua saya juga guru. Guru-guru itu kan ada istilah apa, Bu? Sertifikasi. Ya. Dan untuk memperoleh sertifikasi itu harus ada kompetensi yang harus dicapai. Nah, karena gajinya tidak cukup, berarti harus ambil sertifikasi. Nah, akhirnya gurunya fokus apa? Yang seharusnya fokus ngajar, fokus ngejar sertifikasi. Yang seharusnya fokus ngajar anak-anak kita di sekolah, Bu, tapi malah mengumpulkan kewajiban. Oke, datang ke kelas, duduk, ngasih materi. Yang penting terlaksana gitu tugasnya. Ya, fokus ngejar sertifikasi agar apa? Agar ada tambahan pemasukan. Karena gajinya saja tidak cukup. Gitu. Nah, jadi makanya tadi saya bilang, kalau gaji kita itu sudah memadai, Bu, kita menjalankan amanah itu akan enak gitu, ya. Akan fokus sama amanah kita itu mencerdaskan anak bangsa. Tidak lagi mikirin uang pengeluaran kita di rumah, karena sudah ditanggung. Maksudnya pendapatan kita sudah mencukupi. Gitu. Nah, itu ya. Jadi Islam itu menyelesaikannya dari akar. Jadi bukan hanya memberantas judi online-nya, tapi memang dari akar-akar itu dibenerin. Gitu ya. Melalui tadi apa? Melalui individu, ketakwaan individu tadi kan yang pertama. Itu bagaimana kita dikuatkan imannya,
dijelaskan terkait amanah-amanah pekerjaan, gitu ya. Kalau di sini nggak ada yang bekerja ya ibu ya, karena kalau bekerja nggak mungkin ada di sini, iya kan? Di sini ibu rumah tangga ya. Nah mungkin bisa jadi nanti masukan atau kita ada suami kita yang bekerja ya, kita pahamkan terkait amanah-amanah gitu. Karena jangan sampai fokus ngejar cuannya, gajinya, tapi amanah dalam pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik gitu ya. Nah selain itu dalam Islam, dalam ranah individu kita juga dijelaskan mengenai harta haram. Jelas ya Bu, judi, hasil judi itu ya judinya aja haram, berarti hartanya haram. Bayangin Bu, nauzubillah ya, suami kita ikut judi online dan uangnya itu untuk anak istrinya dimakan dulu. Dan dalam beberapa riwayat mengatakan ketika harta haram itu masuk dalam tubuh kita, itu ada yang mengatakan 40 hari tidak diterima ibadahnya. Cuma yang menjadi pertanyaan, ketika harta haram itu masuk, kan dia nggak langsung keluar dari, mohon maaf, dari ini ya, dari arusnya kita ya. Tapi kan dia akan tersebar ke seluruh tubuh kita. Dan bayangkan itu kita makan tiap hari. Gitu. Nah, dan dalam riwayat di sini dikatakan juga bagi mereka yang memakan harta haram, maka dagingnya itu halal dilahap api neraka. Jadi daging-daging yang ada di dalam tubuhnya, yang dia itu dibentuk oleh harta-harta haram, itu halal. Artinya apa? Kita masuk neraka dibakar. Nauzubillah dari itu membayangkannya aja luar biasa. Makanya hati-hati, maksudnya bukannya saya mengajak ibu mencurigai suaminya ya, tapi kita saling berdakwah gitu ya, saling berdakwah kepada suami, saling mengingatkan agar apa? Agar harta-harta yang dinafkahkan ke kita itu adalah harta-harta yang halal gitu. Nah mungkin cukup sekian, dilanjutkan dengan tanya jawab ya ibu-ibu ya. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan. Nggak ada moderatornya tadi ya? Oh langsung saja berarti ya Bu. Monggo siapa yang mau bertanya? Itu ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya cermati tadi, TV online itu untuk memberantasnya ini kan hubungan dengan negara yang ada pada negara. Berarti sistem negara itu salah. Karena hukum ternyata bisa dibolak-balik kan, simpelnya untuk kepentingan yang berkepentingan. Akhirnya video online itu kan bisa merambat gitu. Tapi intinya itu yang disampaikan kembalikan Al-Quran. Seandainya Al-Quran ini dijadikan kalau dalam keluarga dijadikan fondasi hidup, dalam negara dijadikan fondasi negaranya sendiri pakai Al-Quran, itu kan bisa memberantas itu semua karena kita kembali ke Al-Quran, ada tuntunan mendasar dari hukum Allah itu sendiri. Kalau kita mengandalkan negara untuk merubah sistem, kita bergantung kepada negara sementara yang menjadi pimpinan. Misal dolim itu kan nggak boleh ya, ibaratnya kita mengikuti sesuatu yang dolim. Jadi kita kembali kepada individu. Kalau setiap inti dari judi online memberantas anak-anak ini tidak tangguh menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan dalam rumah tangganya. Coba ibu-ibu di sini semua adalah menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunannya, menjadikan sebagai contoh anak-anaknya tinggal itu judi online juga tidak akan ibaratnya merasuki anak-anak generasi muda. Kan intinya adalah seorang ibu. Ibu adalah tonggak tiang negara. Jika seandainya ibu-ibu ini cuma masalahnya sekarang di sini, ibu juga artinya terpengaruh untuk kembali karena mungkin ya maaf kadang-kala kan bingung. Jadi kayak dibilang yakin nggak yakin, akhirnya kebingungan. Akhirnya Al-Quran sendiri hanya sebatas sebagai belum sepenuhnya terjadi musuh nanti.
tuntunan hidup itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Bu untuk bisa menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai dasar dalam fondasi rumah tangga, bukan hanya ibu-ibu yang Al-Quran ini kan bukan hanya untuk umat Islam ya, tapi seluruh umat ya, bukan hanya sebagai muslim, tapi yang juga ibaratnya bisa, karena saya lihat ini, saya juga maaf ya, saya juga dulunya itu kan saya juga dari Nasrani dulu. Saya juga tertarik dengan Al-Quran ini, akhirnya saya mempelajarinya dan sampai akhirnya saya juga bisa seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah ya, walaupun judi online ini berambah, tapi anak-anak itu ada contoh. Dia bukan hanya sekedar sebuah nasihat, tapi ada contoh dari bapak ibunya, ini akhirnya dia juga bisa terhindar. Oh iya, bukan masalah penghasilan ini. Kalau orang itu mendasari bahwa ada Allah, ibaratnya Allah itu maha kaya, dia yakin Allah menghidupi kehidupan kita, dia akan seyakin-yakinnya, dia juga nggak akan terpengaruh. Aku masih bisa mencari penghasilan yang lebih baik dan halal. Jadi kalau ada selingkuh, kadang kan di beranda ini ada ya kayak dia, itu mereka punya aja. Itu Terima kasih. Siapa namanya Bu? saya Teresia. Oh, Masya Allah, sudah berapa tahun Bu masuk Islam? Oh, udah lama banget, udah nggak malas lagi ya. Saya sudah, karena saya masuk Islam itu belajar Islam tahun 1994. Oh, Masya Allah, saya baru 2 tahun di situ Bu. Masya Allah. Saya Islam secara kafah itu 1997 sampai sekarang. Jadi udah lama banget. Masya Allah Bu ya, istiqomah ya, Masya Allah. Iya. Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat bagus sekali dan memang ini menjadi keresahan kita semua, gitu ya. Ya, gimana tidak? Allah saja sudah memperingatkan kita bahwa tidak ada yang menjamin iman seseorang. Tidak ada yang bisa menjamin. Maksudnya kayak tadi kita percaya diri, aku beriman gitu. Kita nggak bisa menjamin diri kita kalau kita beriman. Karena yang menggenggam hati kita, akal kita itu Allah. Dan Allah kan gampang membolak-balikkan. Nah, makanya kita sebagai manusia itu tidak bisa menjamin keimanan kita. Nah, kalau di dalam Al-Quran dikatakan pagi ini beriman, bisa jadi sorenya futur. Ini Allah yang mengatakan. Jadi ada orang beriman kok tiba-tiba tidak beriman, ya itu memang bisa terjadi. Karena tidak ada yang bisa menjamin keimanan seseorang. Nah, makanya apa? Allah itu menyuruh kita untuk bisa tidak keluar dari koridor, gitu. Koridor syarat, koridor hukum syariat Islam. Karena kalau sedikit kita melenceng Bu, udahlah, futur akhirnya. Nah, jadi benar yang dikatakan Ibu Teresia ya bahwa ternyata ketakwaan individu itu tidak cukup ya untuk bisa menjaga anak-anak kita, untuk bisa menjaga keluarga kita gitu ya. Karena ya Bu, kalau kita sendiri yang beriman ya kayak tadi ya, akhirnya menjadi serba salah Bu. Kita sudah menjaga anak-anak kita di rumah, ketika sekolah ada aja yang dibawa pulang Bu. Kalau anak saya itu yang masih kecil-kecil itu ada aja yang dibawa pulang, entah kosakata yang tidak baik atau tingkah laku yang tidak baik. Padahal di rumah kita sudah menjaga itu Bu. Itu masih dalam tahap yang kecil loh, belum nanti sekolahnya SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kita kan nggak bisa menjamin dan nggak mungkin kan kita gendol bahasa Jawa Bu, gondelin anak kita sampai dewasa bahkan sampai menikah. Kan ada ya Bu model-model mertua seperti itu, model-model orang tua seperti itu yang dia tidak mau melepas anaknya bahkan setelah menikah gitu. Nah, jadi tidak ada yang bisa menjamin Bu, dan kita juga nggak bisa ngawasi 24 jam. Nah, makanya tadi dalam Islam itu tuh ada ada stepnya, bukan step sih Bu, ada ada 3 dimensi yang harus kita lakukan secara bersamaan. Tidak boleh hanya salah satu gitu. Jadi kalau kita mengandalkan ketakwaan individu nggak bisa. Coba bayangkan kita beriman sendiri kemudian datang ke tempat yang di dalamnya itu perbuatan maksiat merajalela.
ada yang bisa menjamin ibu tetap beriman? Nggak ada. Contoh kecilnya Bu, di Jogja ini dulu saya dapat berita banyak terjadi apa sih namanya Bu? Misionaris. Tahu nggak tentang misionaris? Itu tentang, mohon maaf, orang-orang non Muslim yang mengajak orang Islam untuk murtad, gitu. Dan dengan iming-iming harta, benar. Nah, coba bayangin Bu, kita sudah beriman, tapi ternyata kita terhimpit ekonomi, keuangan di di keluarga kita. Mereka datang memberikan entah dalam bentuk trust gitu ya, dalam bentuk apa lagi, uang atau apapun itu. Nah, itu kan pasti akan membuat hati kita gimana gitu ya. Bertemu dengan orang Muslim tetangga kita kok kerjaannya gosip terus ya. Ketemu orang non Muslim kok baik banget gitu. Sebenarnya agama yang benar yang mana nih gitu. Akhirnya membuat kita ragu gitu. Nah, jadi tidak ada yang bisa menjamin Bu. Apalagi namanya manusia Bu, ketika sudah diiming-imingi itu aduh, sudah dijanji-janjiin apa gitu, terlena gitu, gampang terlena. Walaupun kita mungkin aku nggak akan terlena, nggak ada yang bisa menjamin. Makanya kita harus menyertakan Allah Bu dalam setiap benak kita. Jangan sampai kita merasa sombong ya, aku kuat, aku pasti tidak akan terjerumus. Nah, hati-hati gitu. Ya, jadi jangan merasa sombong dan kita harus benar-benar berpegang teguh gitu. Karena akan gampang sekali terjerumus. Nah, jadi itu Bu, jadi penjagaan Islam itu benar-benar memang dijaga bahkan dari level-level tadi, dari level individu, kelompok, bahkan sampai negara. Nah, kalau dikatakan tadi ternyata seorang ibu juga nggak bisa menjaga anaknya, pas nanti di sekolah juga ternyata tidak bisa menjaga murid-muridnya, karena kan kecolongan ya Bu, banyak ya di sekolah-sekolah. Kayak kasus kemarin yang lagi viral tuh, yang seorang anak yang menghina Palestina gitu ya, yang lagi makan Haiti gitu ya. Itu kan kalau lihat videonya kan keren banget ya Bu. Apa ya, kayak orang ya, daging, apa sih, tulang anak Palestina terus dimakan, darah anak Palestina itu sambil ketawa terbahak-bahak. Ya Allah, kita kan lihat berita tentang Palestina aja kan, amin ya Allah gitu ya, miris gitu dan nangis lah, ini jadi bahan olok-olokan gitu. Nah, dari menjadi miris ternyata anak-anak remaja yang ada di video itu dari sekolah unggulan gitu. Sekolah unggulan yang terkenal. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata sekolah terkenal, sekolah unggulan, sekolah mahal ternyata tidak bisa menjamin adab dari anak-anak kita. Nah, makanya salah besar Bu kalau kita menyekolahkan anak kita, kemudian kita menyerahkan anak kita sepenuhnya ke sekolah untuk mengatur adabnya. Gak bisa, karena pendidikan pertama tetap kembali ke rumah, ke orang tua dan ayah dan ibu. Nah, jadi tidak ada yang bisa menjamin. Nah, yang bisa menjamin itu hanya Allah. Nah, coba di sini kita bisa melihat bagaimana Allah bisa menjamin. Gitu. Sedangkan kita nggak bisa lihat Allah, kita nggak bisa mengindra gitu ya. Nah, kembali ke aturan Allah, yaitu apa? Terapkan Islam dari segi negara. Karena dari segi individu dan kelompok itu tuh nggak bisa. Berarti kembali ke level yang selanjutnya itu negara. Karena Bu, sesimpel aturan harus pakai helm ya. Coba bayangin kalau nggak ada aturan yang mengatur tentang helm, pasti banyak orang beramal pakai helm, bisa merusak kerudung lah gitu ya, bisa bikin pusing dan sebagainya. Tapi karena ada aturan yang mengatur dan ketika kena tilang harus bayar, ibu mau pakai nggak helmnya? Mau kan? Nah, itu the power of aturan negara. Jadi kalau ada aturan negara, mau nggak mau kita harus tunduk, iya nggak? Nah, makanya tadi saya katakan kekuasaan tertinggi yang ada di dunia itu tuh hanya negara. Bukan individu, bukan kelompok, tapi negara. Hanya negara yang bisa membuat aturan yang aturannya itu dituruti oleh semua manusia. Nah, contoh kecilnya tadi helm. Coba bayangkan kalau negara itu mewajibkan semua muslimah itu pakai kerudung. Masya Allah ya Bu. Kalau itu diterapkan semua muslimah ya, kalau muslim kan ya nggak pasti ya.
semua muslimah berkerudung. Gak akan ada kita temukan di luar sana yang gak pakai kerudung. Kan keren ya Bu? Keren. Kalau dulu di dalam aturan negara Islam, bahkan yang sudah dilanjutkan oleh para khalifah, aturan dalam menutup aurat ini juga diterapkan bagi kaum muslim atau non muslim, tapi nggak sampai disuruh pakai kerudung. Cuma dikatakan yang boleh terlihat hanya wajah dan tangan. Makanya kenapa orang-orang non muslim di masa-masa kehilafahan Bu, mereka tuh kayak pakai kerudung tapi bukan kerudung. Atau mungkin yang bisa kita lihat sekarang para biarawati. Nah, biarawati itu kan kayak pakai kerudung ya Bu. Padahal ya bukan kerudung, karena mereka dibebaskan. Yang penting yang boleh terlihat tuh ini aja, wajah sama tangan. Jadi dulu kalau di zamannya Umar apa Ali bin Abi Thalib ya Bu. Jadi orang muslimnya itu mensiasatinya ada yang pakai topi besar, terus ada yang pakai apa sih jaring. Karena kan mereka nggak diwajibkan pakai kerudung ya, tapi diwajibkan hanya yang terlihat itu hanya wajah dan tangan saja gitu. Coba the power of aturan negara. Orang muslimnya tunduk Bu, karena orang non muslimnya ini hidup di bawah negara Islam. Otomatis mereka ikut tunduk di aturan itu. Nah, jadi memang yang bisa yang bisa menyelesaikan permasalahan ini itu hanya negara. Sekuat apa sih iman kita mau menyelesaikan itu? Atau kelompok-kelompok kajian mau memberantas itu ya nggak bisa. Miris juga di negara kita kelompok kajian aja masih sering berseteru, ya Bu ya. Kayak besok aja yang nggak tahu nih lebarannya bersamaan atau enggak nih Bu. Iya. Nah jadi apa namanya banyak sekali yang menjadi permasalahan kita. Coba kalau tadi kita mau fokus menghindarkan anak kita dari judi online ya Bu. Emang otak kita ini hanya hanya bisa ngurus itu. Banyak gue yang mau diurusin. Belum lagi kalau anaknya 3, 4, 5 gitu. Belum ngurusi, mohon maaf ya mungkin masih ngurusi orang tua ya. Belum lagi nanti membantu suami mencari nafkah, ikut kerja. Banyak sekali Bu yang diurusin gitu. Jadi memang nggak cukup kalau cuma hanya seorang ibu yang tadi dikatakan ibu itu adalah tonggak peradaban ya. Terus untuk menyelesaikan itu semua ya nggak bisa, kasihan ibunya Bu. Gitu ya. Jadi memang butuh yang membackup ibu itu ya. Benar ibu adalah tonggak peradaban, tapi butuh ada yang backup ibu. Ya masih penting kalau ada suaminya yang backup ya. Maksudnya suaminya yang memberikan cinta yang sangat besar, memberikan perhatian yang sangat besar, menjaga kewarasan istrinya ya, bagaimana dia menjalani kehidupannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. Itu masih penting. Tapi fakta di luar sana banyak sekali kita melihat tidak sedikit terjadi cekcok antara suami istri, bahkan berujung KDRT ya, bahkan sampai tadi itu membakar suaminya, nauzubillah. Jadi kalau kita permasalahan manusia itu kompleks, banyak sekali. Makanya kalau ada solusi kemudian dikembalikan ke individu, nggak bisa. Karena banyak yang dipikirin manusia itu Bu. Ya? Nah makanya satu-satunya yang bisa menyelesaikan ini yaitu negara. Karena ini memang menjadi tugas negara untuk memberantas yang seperti itu. Gitu. Kita sebagai individu nggak bisa menjaga keimanan kita saja, tidak bisa apalagi menyelesaikan masalah orang lain. Anak kita kan maksudnya orang lain ya, bukan diri kita gitu. Ya nggak bisa, memang harus negara yang mengatur. Ya. Nah, cuma nanti kalau pertanyaannya, ya terus bagaimana cara menerapkannya, gitu. Bagaimana agar negara kita menerapkan aturan Islam? Kan di negara kita banyak orang non-Muslim, ya enggak? Ya memang banyak. Di zaman Rasulullah juga banyak, bahkan masjid dan gereja itu berdiri berdampingan. Dan di zaman Rasulullah, zaman kekhilafahan itu nggak ikut masalah, karena toleransinya nomor 1. Kalau di negara kita kan Bu, jangankan sesama kaum muslimin, ya sesama muslim juga diadu domba. Gitu. Akhirnya kan gak ada yang melopor. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ya benar tadi yang dikatakan Ibu Teresia bahwa Islam itu rahmat lil alamin, bukan hanya untuk kaum muslimin tetapi seluruh, bahkan bukan hanya seluruh manusia Bu, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang ada di darat dan di laut
Jangan sampai kita merasa sombong ya, kita punya Allah yang luar biasa, kamu Allahmu gak luar biasa gitu. Padahal Allah itu ya memberikan aturan itu untuk kita semua, tanpa terkecuali. Batu-batu ada tetap diatur sama Allah. Atau receh itu daun kering yang tiba-tiba jatuh tertiup angin, itu tuh nggak secara sengaja loh Bu. Itu ada yang membuat seperti itu. Yaitu siapa? Kehendaknya Allah. Kan? Daun kering aja diurusin sama Allah kan. Apalagi yang permasalahan manusia. Betul. Ya. Jadi ya benar kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ini yang harus kita terapkan. Nah bagaimana caranya? Nah ini nanti beda pembahasan Bu. Karena kalau mungkin saya bahas sedikit, ini nanti berkaitan dengan bagaimana dakwahnya Rasulullah ketika dia nanti menegakkan Madinah, negara di Madinah pada waktu itu. Nah dan levelnya juga sama. Jadi dakwahnya Rasulullah itu ada level individu, level kelompok, level negara. Loh, kok ada level negara? Iya kan sebelum Rasulullah membangun negara udah ada negara kan sebelumnya, yang kaum Quraisy, ya, maka itu kan negara. Dulu negara. Cuman kan ternyata ketika Rasulullah berdakwah ke para pemimpin Quraisy kan ditolak kan dakwahnya. Makanya kenapa Rasulullah berpikiran kayaknya kita nggak bisa masuk ke sistem ini, kita harus membangun negara ini, negara Rasulullah ya. Ya memang harus membangun negara karena kalau masuk ke sistem nggak bisa. Bahkan pada waktu itu Rasulullah itu sampai ditawarkan sama pemimpin kaum Quraisy diberikan harta, tahta dan wanita. Diberi harta bahkan diberi tahta, maksudnya Rasulullah disuruh memimpin tapi pakai periode ya. Misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus nanti ganti. Kemudian diberi wanita juga, ya, diberi istri-istri dan sebagainya. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Ditolak semuanya. Gitu. Ditolak dan memilih untuk ya tidak bisa gitu. Karena ketika menerapkan Islam dalam tatanan negara, yang menjadi aturan itu murni dari Al-Quran, tidak boleh dari yang lain. Nah sedangkan pemerintah di kaum Quraisy pada waktu itu yang nggak mau, dia maunya ya tetap mereka yang memimpin kan gitu. Ya mungkin demikian. Mana itu? Oh iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan lagi ya Bu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ada kalau di kampung-kampung Jawa itu kadang ada lotre, itu gimana? Lotre kayak gimana Bu katanya? Nanti beli 500-an terus nanti dikocok nanti dapat lambat sama nyusul gitu. Harganya murah gitu tapi kayak gitu. Oh Harganya iya. 500 nanti dapatnya harga 1000-an gitu. Tapi ya dikocok nomornya. Nah ini hati-hati Bu ya. Jangan sampai kita menganggapnya seru-seruan tapi ternyata judi. Alhamdulillah ya. Cuman ya terkait fakta ya Bu yang Ibu yang sampaikan, kita harus lihat dulu. Ini kan berarti ada kaitannya dengan undian ya. Karena kan diundi ya. Nah sebenarnya undian dalam Islam itu adalah fikih muamalah itu dibolehkan ketika peserta yang menerima undian itu tidak menyetorkan apapun. Jadi nggak nyetor uang, nggak nyetor harta atau dan sebagainya. Iya, semacam door prize. Jadi misalnya ini, semua peserta pas datang dikasih nomor. Nah, terus nanti setelah selesai kajian diundi, oh nomor 1 dapat apa gitu. Nah itu dibolehkan. Tapi kalau peserta harus bayar dulu, nah ini jatuhnya judi nanti Bu, karena dikocok kan nggak semua nanti dapat. Nah, kecuali kalau semuanya bakal dapat. Maksudnya panitianya bilang gini, bawa kado dengan maksimal 30.000. Semuanya bawa. Berarti kan semuanya bakal dapat. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau tadi kita bayar berapa tadi Bu? 500 atau kemudian dikocok ini. Nah, itu mohon maaf kalau faktanya seperti itu bisa termasuk judi. Nah, jadi mungkin kalau mau buat seru-seruan ya mending pakai sistem ujian tadi yang kita tidak boleh menyetorkan apapun gitu ya. Atau pakai kado silang tadi demikian ya. Terakhir satu tadi gimana mau Ya sebenarnya nih saya mau enggak memberikan sesuatu yang
mungkin bisa ini zamannya sama zaman dahulu itu kan berbeda ya. Iya Bu. Waktu itu kita mendidik anak tuh sangat mudah karena belum ada HP, belum ada media dengan sesuatu pendidikan yang memalukan yang negatif dengan itu banyak hal yang negatif sehingga kita sangat mudah sekali mendidik anak dengan aku masih beruntung karena waktu zaman dulu ya Malah beruntung ya Bu. Kenal gadget malah emang. sangat menurut sekali. Tapi sekarang saya lihat cucu saya udah main gadget apa itu tuh ya miris. Nah gimana caranya tuh sehingga kita masih beruntung lah aku waktu zaman dulu kan saya akhir tahun 60 ya saya juga salah seperti itu. Oh Masya Allah. Saya mualaf tahun 98 tapi waktu itu mualafnya masih KTP ya karena ya masih waktu itu kan belum ada kudung. Iya. Masih Belum viral ya. 20 tahun kemudian baru viral. Dan sekarang mungkin sesuatu yang sangat perbedaan yang sangat menonjol di akhir zaman sekarang itu kita lebih pertama kali itu ibu tuh harus mengawasi bagaimana anak perkembangannya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Ya, tingkah laku, pergi kemana, sekolah bukan hanya dengan orang tua. Jadi itu hanya sekedar perbedaan zaman sekarang dan zaman dahulu. Mungkin saya lebih beruntung Lebih bersyukur ya. bersyukur karena waktu itu belum ada. Lahir lebih dulu. Ini masih itu latar saya sebenarnya saya dengan mbaknya itu ya maaf ya selalu menjalani. Amin, semoga istiqomah Bu sampai bertemu dengan Allah nanti ya. Terima kasih ya. Ya benar banget Bu. Memang kalau kita berbicara kemudian solusi praktisnya apa? Kalau kan tadi dibahas solusi tuntasnya kan lewat negara. Terus kita sebagai ibu-ibu harus ngapain nih? Ya. Nah, benar tadi ya. Ini juga saya pernah tadi menyampaikan. Jadi solusi praktis untuk kita ibu-ibu ini ya yaitu apa? Menguatkan iman kita dan sering-sering ikut kajian. Ya, karena Bu, kajian itu sama dengan charger HP. Ya, sama dengan charger HP. Kita kan anggaplah ya tercas full gitu ya. Pulang dari sini kan pasti akan berkurang sampai ini habis futur nauzubillah. Tapi kalau kita ada jadwal rutin ngajinya, ketika futur ngaji lagi full lagi chargernya, gitu ya, baterainya. Nah jadi solusi praktisnya yang kita dikuatkan iman, rajin ikut majelis ilmu, gitu Bu. Ya, rajin menuntut ilmu, karena nanti ilmu-ilmu yang kita dapat diajarkan ke anak-anak kita. Demikian ya Bu. Ya jadi ya yang bisa kita lakukan sekarang ya kalau mungkin solusi yang lebih ininya ya ibu-ibu bisa bergabung ke kelompok-kelompok yang memang dia itu mendakwahkan syariat secara kafah, gitu ya. Maksudnya yang memang tidak hanya ngurusi individu saja, tapi memang benar-benar menjaga anak-anak kita, menjaga diri kita, kemudian menjaga negara dalam artian ketika negara ada kebijakannya yang tidak baik, kemudian dikoreksi seperti itu, ya. Nah, ini akan lebih memberikan dampak positif bagi kita. Apalagi kalau anak-anak kita diajak untuk berjuang, Bu, Masya Allah. Gitu. Ya, mungkin demikian dari saya ya Ibu. Ini sampai 9.30 ya, ini pas waktunya. Terakhir saya mau mohon maaf jika ada salah kata dari saya, dan ini juga mudah-mudahan tidak menjadi yang terakhir ya Bu. Maksudnya ketika saya dari Bogor kemudian balik ke Jogja lagi bisa bertemu kembali. Ya, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditutup ya. Baik Ibu-Ibu, kita tundukkan kepala kita sejenak sambil mengangkat tangan kita, bermunajat kepada Allah untuk berdoa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah,
Kami di sini bermunajat kepadamu. Kami di sini niatnya ikhlas menuntut ilmu. Berilah rezeki pemahaman kepada kami. Berikanlah rezeki pemahaman yang bisa membawa kami ke surga, yang bisa kami ajarkan ke generasi kami. Ya Allah, luruskan niat-niat kami dalam menuntut ilmu. Luruskan niat-niat kami untuk berhijrah, untuk bisa menerapkan aturan-aturan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, berikanlah kami, kuatkanlah iman kami untuk bisa menghadapi zaman yang sudah sangat bobrok ini. Jagalah kami ya Allah, jagalah anak-anak kami, jagalah keluarga kami. Alhamdulillah, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.